Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali ngumpul ya, ketemu lagi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Lama kita nggak ngaji ya, lama kita nggak belajar, sampai tadi Ustazah nanya ini babnya sampai mana, sampai lupa ya. Jadi karena kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya, dari Rajab kita nggak ngaji sampai tahu-tahu masuk di bulan Sya'ban, bentar lagi masuk ke bulan Ramadan ya. Ramadan itu adalah satu bulan yang perlu kita untuk bikin persiapan-persiapan di dalamnya. Ramadan itu kalau kita ibaratkan seperti sebuah hadiah, seperti sebuah peti harta karun yang Allah Ta'ala karuniakan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk umatnya Nabi, sebagai peringatan bahwasanya di bulan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali, ya kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Ya Muhammad, sungguh firman-firman yang aku turunkan kepadamu itu adalah sesuatu yang super berat. Al-Quran itu sesuatu yang berat. Al-Quran itu sesuatu yang bahkan gunung-gunung pun nggak mampu, nggak kuat untuk mengangkatnya, nggak mampu, nggak kuat untuk menahannya, nggak mampu, nggak kuat untuk diberikan amanah sebagai pembawa Al-Quran. Itu gunung-gunung hancur ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirimkan kepadanya secercah sedikit cahayanya, Allah Ta'ala langsung hancur lebur, yang menyaksikan waktu itu langsung mati semua. Umatnya Nabiullah Musa ketika minta kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini andur ilaika, ya Allah berikan karunia untuk langsung memandang kepadamu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, lantaroni walakin indur ilal jabal. Gak bisa kamu melihat aku, lihatlah ke gunung ini, saya akan turunkan secercah cahayaku, maka apa yang akan terjadi kalian bisa lihat sendiri. Cuman setetes, setitik, bukan setetes itu terlalu banyak. Setitik cahayanya Allah Ta'ala dimasukkan, diturunkan di atas gunung itu langsung hancur lebur. Jadi Al-Quran itu perkara yang apa tadi? Berat. Nah, tapi kok bisa ya? Umatnya Nabi Muhammad kok bisa nerima? Kalian kok gampang melafadzkan Al-Quran? Kalian kok gampang ngafalin Al-Quran? Bahkan kita lihat anak-anak kecil yang sering diperdengarkan Al-Quran, umur 3 tahun, 4 tahun, Al-Ikhlas hafal, An-Nas hafal. Itu kan bukan cuma setitik lagi, banyak kan? Banyak dari cahayanya Allah Ta'ala yang diturunkan di dalam Al-Quran bisa diterima oleh hati-hatinya manusia. Berarti apa? Hati manusia, rohnya manusia itu bahkan lebih kuat dibandingkan gunung. Kalau kita lihat realitasnya sekarang seperti itu, kok bisa manusia? Kalau dikatakan manusia sama gunung, kuatan mana? Manusia sama gunung kuatan mana? Misalkan duel menangan mana kira-kira? Ternyata yang bisa belah gunung siapa? Manusia. Gunung dibelah dibikin gua, gunung dibelah dibikin jalan, yang diperasi, yang dibikin miring ke sana, dibikin miring ke situ, dihabiskan, ya kan? Gunung di beberapa negara bahkan sampai diambili sampai habis, tanahnya diambili habis. Ini kalau bukan ulahnya manusia nggak bisa. Hewan bisa, nggak bisa. Burung bisa, nggak bisa. Tumbuhan bisa, nggak bisa. Ini buktinya kalau manusia itu, rohnya manusia itu lebih kuat dibandingkan gunung-gunung. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Wahai Muhammad, kami turunkan kepadamu itu kalam yang super berat. Maka hari yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan kalam itu juga menjadi hari yang berat.
pahalanya berat, rahmatnya berat, ampunannya berat, ibadahnya berat, mikirnya berat. Semua maksiat juga kalau dilakukan di bulan itu jadi berat. Semuanya menjadi lebih berat karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ketika Allah taala membahas tentang Al-Qur'an di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk Al-Quran itu jadi petunjuk bagi umat manusia kalau Al-Quran itu berada di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan-bulan lainnya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini loh firman Allah Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu kalau adanya di luar bulan Ramadan, hudal lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Jadi petunjuk, yang bisa dapat petunjuknya Al-Quran yang sholat, yang bisa dapat petunjuknya Al-Quran yang ngaji, yang dapat petunjuknya Al-Quran yang beriman sama Allah, yang dapat petunjuknya Al-Quran manusia-manusia yang di dalam dirinya sudah ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, baru bisa dapat hidayahnya Al-Quran. Tapi khusus di bulan Ramadan, hudal linnas, jadi petunjuk bagi setiap orang. Jadi setiap orang Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini petunjuk bagi setiap orang, terutama di bulan Ramadan. Jadi berat. Ini bulan yang sangat berat sekali. Makanya kita harus punya persiapan-persiapan. Kalau kita katakan Al-Quran itu atau Ramadan itu kayak khizanah, kayak peti harta karun. Gimana caranya kita bisa dapat apa yang ada di dalam harta karun tersebut? Kita harus menyiapkan kuncinya. Kita harus menyiapkan kuncinya. Apa kuncinya untuk bisa buka apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Niat-niat yang baik. Nah, niat-niat yang baik. Niat-niat keinginan-keinginan yang kita tata. Persiapan-persiapan yang akan kita persiapkan untuk nyambut bulan Ramadan. Ramadan yang kebayang apa ya? Kebayang sirup marjan warnanya hijau, abang, kuning. Kalau yang tersirat di dalam pikiran kita Ramadan, oh iklan sirup. Ramadan, oh takjil banyak. Ramadan, oh kumpul-kumpul banyak. Ya sudah, nilai Ramadan kalian senilai itu. Nilai Ramadan kita senilai itu, senilai makanan-makanan, senilai minuman-minuman, senilai perkara-perkara yang semacam itu. Tapi kalau yang tersirat di dalam kita, oh Ramadan terawih ini, oh Ramadan, oh bangun malam bareng-bareng, sahur bersama, ibadah bersama, tadarusan bersama, dan lain sebagainya, senilai itu juga pikiran kita, nilai kita di bulan Ramadan senilai dengan ibadah-ibadah kita tersebut. Kalau yang tersirat lagi ketika pikirkan Ramadan, oh kalau Ramadan ini ya Allah berat, haus, lapar, capek. Ini sudah, ini orang bukan hanya nggak dapat, bukan cuma nggak megang kuncinya Ramadan, nggak akan dapat apa-apa di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah sampai mengatakan kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang masuk di bulan Ramadan, puasa mereka, tidak makan, tidak minum, tapi tidak makan, tidak minumnya mereka tidak dapat apa-apa dari Allah Ta'ala, tidak dapat apa-apa, nilai aja tidak dapat. Kok kok ampunan, kok ridho, kok pahala, sama sekali tidak dapat apa-apa. Jadi mereka cuma dapat dari puasanya itu alju wal atas, lapar sama haus, tapi tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa kok seperti itu? Karena Ramadannya dia tidak istilahnya bahkan tidak masuk kriteria sebagai orang yang bisa dianggap puasa sama sekali. Puasa ribahnya pangkah jalan, puasa nyacinya tetap jalan, puasa bohongnya juga tidak hilang
hilang. Puasa ngomong kotor di mana-mana. Puasa tapi tidak sholat. Puasa matanya jelalatan melihat yang tidak baik. Ini orang seperti ini, dia lapar, dia haus dan tidak dapat apa-apa dari Ramadan bagi orang tersebut. Dan mesti ketika ketemu sama Ramadan, pikirannya orang-orang yang seperti aduh lapar, aduh capek, aduh. Ini orang namanya mahruman. Makanya Rasulullah sampai mengatakan bangga, man adraka Ramadan walam yughfarlah. Ini orang yang dijauhkan sama Allah Ta'ala sejauh-jauhnya. Kapan itu? Siapa orang itu? Orang yang ketemu sama Ramadan dan tidak diampuni sama Allah Ta'ala, tidak dapat ampunan. Allah Ta'ala sampai bisa bikin jaminan, orang masuk Ramadan pasti tak ampuni. Kok sampai ada orang ketemu Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala, tidak dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala? Bukan Allah yang salah karena tidak ngampuni dia, tapi karena dia yang tidak memantaskan diri untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Orang ini tidak pantas puasanya diterima. Orang ini tidak pantas sholatnya diterima. Orang ini tidak pantas dapat anugerahnya Ramadan. Orang ini tidak pantas untuk masuk di bulan Ramadan karena semua hal yang dia lakukan jauh dari kepantasan tersebut. Makanya perlu belajar, perlu persiapan. Ya, berarti Ramadan kita perlu siap-siap. Perlu. Apa sih disiap nih? Mau kena baru? Apa sajadah baru? Apa parfum baru? Apa yang kita persiapkan kira-kira? Dohir dipersiapkan, batin juga dipersiapkan. Nah, ruh kita persiapkan, dohir kita juga perlu dipersiapkan. Makanya Rasulullah SAW mulai dari masuk bulan Rajab. Nah, mulai masuk bulan Rajab yang dibaca sama Nabi apa? Doa yang sering diajarkan Nabi sama umatnya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, kasih keberkahan kami untuk mampu ngaji, untuk mampu memperbaiki sholat, untuk mampu belajar, untuk mampu puasa. Bikin persiapan mulai dari Rajab sama Sya'ban agar apa? Dengan keberkahannya Rajab dan juga Sya'ban ini, ya Allah, sampaikan kami agar pantas. Jadi masuk ke bulan Ramadan ini kami sudah jadi pribadi-pribadi yang pantas untuk mendapatkan karunia-karuniamu yang super berat, yang super banyak, yang super luar biasa di bulan Ramadan. Pantaskan kami dengan persiapan kami mulai dari Rajab dan juga Sya'ban. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat mengatakan Rajab itu bulannya nanem, ya, nanem itu waktunya di bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban waktunya menyiangi, tahu menyiangi, nyirami, ngasih pupuk, ngopeni dan lain sebagainya, itu di bulan Sya'ban. Ramadan bulannya orang yang panen. Lah kalau di bulan Rajab enggak nanem, bisa panen Ramadan? Nanem aja enggak bisa dia dapat panen di bulan Ramadan. Ini maksudnya apa sih? Kalau kita ya dari bulan Rajab, ya Allah, saya pengen Ramadan saya itu, kualitas saya di dalam Al-Quran lebih baik. Kualitas saya di dalam Al-Quran biar tidak ngantuk-ngantuk, biar tidak males-males, biar tidak susah-susah untuk dapat Al-Quran di bulan Ramadan. Gimana caranya? Dari bulan Rajab belajarnya. Oh, saya sehari di bulan Ramadan, saya pengennya satu bulan Ramadan itu khatam Al-Quran minimal sekali, ya Allah. Berarti apa? Mulai dari bulan Rajab sudah dimulai belajar untuk setiap hari baca Al-Quran. Kalau orang misalkan Ramadan 30 hari, kita pengen khatam satu kali di bulan Ramadan, berarti sehari minimal ngaji berapa? 1 juz. Berarti minimal kita ngaji 1 juz. Kalau misalkan ada satu hari yang bolong aja, khatam enggak kira-kira? Enggak khatam. Saya pengen kalau yang sudah Ramadan yang dulu sebulan mesti saya khatam sekali. Bulan ini, tahun ini harus 2 kali. Berarti apa? Sehari berapa juz? 2. Pengen 3 kali, berarti sehari berapa?
Kalau pengen 4 berarti berapa? Nah, hitung sendiri aja. Berarti tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, dan terus seperti itu. Terus seperti itu. Kalau kebanyakan umatnya, sahabat-sahabatnya Nabi ini ngaji berapa? Ngaji berapa banyak sih? Rutinitas mereka di luar bulan Ramadan ya. Para sahabatnya Nabi itu rata-rata, kebanyakan itu di luar bulan Ramadan itu mereka setiap 3 hari sekali khatam. Setiap 3 hari sekali khatam. Berarti sehari berapa? 10 juz. Ada di sini yang sehari ngajinya 10 juz? Hah? Nyampe enggak 10 juz Kak, tapi juz 1 terus. Karena saya hafalannya masih juz 1. Jadi tilawah sama hataman itu punya sir yang berbeda. Nah, punya sir yang berbeda, punya rahasia berbeda. Orang ngafalin Al-Quran yang dibaca juz itu terus. Ya sudah, yang dia dapatkan sirnya ya dari juz itu sendiri. Padahal setiap juz-juz yang ada di dalam Al-Quran, bukan cuma setiap juz, setiap huruf-huruf yang ada di setiap huruf-huruf Al-Quran itu punya rahasianya masing-masing, punya keberkahannya masing-masing, punya ilmunya masing-masing, punya sesuatu di dalamnya yang kadang diungkap sama ini, tidak diungkap di sini, diungkap sama yang sini, tidak diungkap sama yang sini. Maka kita nyari tahu dari ilmu-ilmu semuanya itu. Jadi ngaji juga ya, jadi rutinitas untuk ngaji, juz 1, juz 2, juz 3, terus hatam, balik lagi, hatam, balik lagi. Itu iya. Nah, terus yang yang untuk ngopeni hafalannya kalian itu juga harus ada porsi tersendiri. Belajarnya mulai dari Rejab, Sya'ban. Nah, ini sudah masuk Sya'ban, belajar sekarang telat apa enggak kira-kira? Enggak ada yang namanya kata terlambat. Tapi jangan salahkan kalau panennya enggak maksimal ya. Tidak maksimal. Oh, saya pengen belajar duhaan. Nah, saya duhaan itu sulit sekali. Ya sudah, belajar dari sekarang rutin sholat duha, biar nanti Ramadan sudah biasa sholat duha. Saya pengen rutin baca sholawat sehari 100 kali misalkan. Belajarnya dari kapan? Dari sekarang. Istighfarnya harus 100 kali. Belajar dari sekarang dan terus seperti itu. Nah, terus hikmah saya ini kurang. Belajar dari sekarang biar Ramadan nanti. Karena kalau kita tidak belajar dari sekarang, kalau tidak puasa aja kita tidak mau hikmah, opo neh pas poso melihat ada di situ kotor atau di situ belum dipel, di situ berserakan. Tidak Ramadan aja kita tidak mau ngambil sapu bersihin, tidak mau. Apalagi Ramadan. Lemes sapu dan saya ngepel yang lain aja, yang nyapu yang lain aja, yang bersih-bersih yang lain aja, yang ngepel jeding kok dipel ya, yang nguras jeding yang lain aja, yang bersihin halaman yang lain aja, gitu akhirnya. Jadi kalau di bulan lainnya aja, di bulan Rejab, Sya'ban ini kita kayak gitu, opo neh nanti di bulan Ramadan kita bayangkan seperti apa perjuangannya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu tahun pertama diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan. Di tahun itu juga terjadi perang Badar, poso-poso perang. Bisa bayangkan kalian, lagi puasa untuk pertama kalinya. Kalian puasa pertama kali ingat apa enggak? Hah? Kapan kalian puasa pertama kali? Puasa yang full mulai dari subuh sampai maghrib. Enggak pakai puasa zuhur, enggak pakai puasa asar. Itu pertama kali full itu kelas berapa? 3 SD? TK ada yang sudah puasa full. Kelas umur 5 tahun, 6 tahun kan umur segitu kan? Ya kan? Ingat apa enggak kalian pertama kali itu? Pertama kali puasa itu ingat apa enggak? Enggak ingat. Nah, kalau ada yang ingat, kalau misalkan ada orang ingat kapan pertama kali dia puasa, itu menunjukkan kalau sir Ramadan yang dia terima itu belum terlalu banyak. Makanya beda. Siapa yang kira-kira yang ingat-ingat seperti itu? Ya orang-orang mu'alaf kan. Mungkin dia masuk Islam umur 20, masuk Islam umur 30, masuk Islam umur 40, mesti saya pertama kali ketemu Ramadan, wah, ini imannya para sahabatnya Nabi pertama kali puasa. Jadi ayat kewajibanku ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turun di bulan Sya'ban. Ramadannya puasa, Ramadan itu juga berangkat perang Badar. Ada yang mokel kira-kira? Enggak ada.
Tidak ada yang mokel, tidak ada yang terus panas ya Rasul mokel bersama kita, nggak ada. Mereka lebih baik. Jadi kenapa? Karena iman yang mereka terima ini jauh berbeda. Jadi 1 tahun, bahkan bukan cuma 1 tahun, 1 jam yang dilalui para sahabat bersama Rasulullah SAW dengan imannya kita seumur hidup tidak bisa dibandingkan. Masih tinggi-tinggian 1 jamnya mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Makanya imannya jadi iman yang terkuat, imannya jadi iman yang terindah. Nah, makanya kita butuh persiapan. Dohir dipersiapkan tidak apa-apa. Saya belajar puasa. Mulai dari sekarang belajar puasa. Ramadan tidak bakalan kaget. Kalau kita lihat orang-orang yang hari pertama puasa lemas di kelas ini terus ngantuk. Kenapa? Ramadan pertama sudah ya. Hari pertama itu gelembang-gelembang, lemes-lemes semuanya. Kira-kira yang seperti itu karena apa? Karena tidak siap-siap mulai dari bulan-bulan sebelumnya. Belajar puasa, ngambil porsi puasa di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban. Walaupun cuma 1 hari, walaupun cuma 2 hari, itu akan sangat bermanfaat untuk puasa Ramadan kita. Jadi dohirnya disiapkan, fisiknya disiapkan biar kuat. Mukenanya yo disiapkan yang bersih, yang bagus, yang pantas, sajadahnya dan lain sebagainya. Itu adalah persiapan dohir. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah persiapan ruh kita. Dan persiapan ruh ini tadi dimulai dari apa? Dimulai dari ilmu syariat. Dimulai dari ilmu syariatnya dulu. Oh, yang sah puasa saya biar sah itu kayak gimana sih? Yang benar itu seperti apa sih? Yang harusnya bagaimana? Nah, ini puasa itu apa? Gimana syaratnya? Rukunnya apa dan lain sebagainya? Ini adalah basic awal atau pijakan pertama untuk persiapan ruh kita menghadapi puasa bulan Ramadan. Termasuk ini. Di antaranya pertama adalah puasa, ya. Puasa itu sendiri. Apa sih puasa itu? Siapa yang tahu puasa? Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Terus menahan diri dari hawa nafsu. Sampai situ dong. Menahan diri, apa puasa itu? Menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa sih? Pengen ngelokne koncone, hawa nafsu apa bukan? Pengen nyubit temennya, hawa nafsu apa bukan? Kalau kalian lihat anak kecil itu berjalan dengan akalnya apa berjalan sama hawa nafsunya? Apa ya? Kita ini kan dikaruniai sama Allah Ta'ala akal sama hawa nafsu. Kalau yang menang hawa nafsunya, itu kalian akan terus menjadi seperti anak kecil. Khoduit, malu enggak dia? Enggak pakai jilbab, keluar ke sana pupune ketok, isin enggak? Enggak isin, macan akalnya belum sempurna, ya enggak? Belum malu dia lari-lari di sini jalan-jalan. Fatum wis rodok bisa. Kenapa? Karena akalnya sudah mulai tumbuh, ya. Mana Fatum? Tuh. Semakin kita ngerti, semakin kita belajar, semakin kita memahami, semakin kita upgrade keislaman kita, akal kita akan semakin menang dibandingkan hawa nafsu kita. Yang nggak bisa kita kontrol ini tadi, yang nggak bisa kita kontrol ini akan kalah karena kita tahu bagaimana cara ngontrolnya. Ini fungsinya akal. Sedangkan fungsinya hawa nafsu, kalau orang hidup pakai hawa nafsunya, dia sama hewan nggak ada bedanya. Nah, dia orang ini sama hewan nggak ada bedanya sama sekali. Hewan itu kok jalan-jalan, ada hewan pakai baju. Malu saya masa nggak pakai baju, beli baju pakai baju kucing, beli baju anjing, pakai baju, ada monyet bajuan, nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak punya akal, yang ada adalah hawa nafsu. Kok ada manusia, ya? Kok ada manusia nggak malu telanjang, nggak malu auratnya terbuka. Orang-orang barat itu nggak malu, mereka di pinggir-pinggir pantai cuman pakai BH, pakai celana dalam, bahkan BH-nya kadang-kadang juga dilepas.
Ini kalau kalian bayangkan ya, mereka sama monyet sama persis. Mereka sama monyet sama persis. Kenapa? Akalnya tidak mampu ngontrol hawa nafsunya. Ya, akalnya tidak mampu untuk ngontrol hawa nafsunya. Orang-orang jadinya orang-orang barat itu tidak malu berzina, tidak malu minum khamr, tidak malu melakukan kejahatan, tidak malu, tidak ada malunya sama sekali karena yang main di situ cuman hawa nafsu saja, tidak ada akal di dalamnya. Tidak ada akal di dalamnya. Jadi puasa itu pendidikan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Secara bahasa apa? Secara bahasa al-imsak, menahan diri, belajar menahan sesuatu yang diperbolehkan sama Allah Ta'ala tapi kita tahan. Makan itu boleh apa enggak sih? Boleh. Minum itu boleh apa enggak sih? Boleh. Tapi sama Allah Ta'ala disuruh kita itu untuk menahannya di beberapa waktu. Jadi secara bahasa puasa itu adalah menahan diri. Kalau kita lihat di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Sayyidah Maryam, ya, Sayyidah Maryam ketika ditanya sama orang-orang setelah beliau ini melahirkan putranya, lahir punya anak, tidak punya suami, melahirkan seorang putra di usia yang masih sangat belia sekali. Ada yang mengatakan Sayyidah Maryam itu melahirkan Nabi Allah Isa umurnya itu belum ada 20 tahun. Bahkan ada yang mengatakan masih di bawah 15 tahun. Orangnya cantik luar biasa. Dari keluarga yang sangat terhormat sekali. Pamannya seorang nabi, Nabi Allah Zakaria, ya kan? Dia punya paman Nabi Allah Zakaria, punya keluarga Al-Harun yang dikatakan oleh Allah Ta'ala inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Ada manusia-manusia yang kami pilih, ada keluarga-keluarga yang kami pilih, manusia yang kami pilih, yang dikata Allah Ta'ala manusia-manusia yang kami pilih di antara innallaha astafa Adam wa Nuh. Kami pilih Adam, kami pilih Nuh. Kenapa kok nggak dikatakan keluarga Adam, keluarga Nuh? Kenapa kok nggak dikatakan keluarga? Karena ada di antara keluarganya Nabi Adam yang nggak patuh sama Allah Ta'ala. Siapa? Qabil, Habil. Qabil bunuh saudaranya yang namanya Habil gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Jadi fitnah pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini gara-garanya siapa? Kalian. Gara-garanya sosok yang namanya perempuan. Makanya perempuan kalau dia mampu menjaga harga dirinya, mampu menjadi orang yang patuh kepada Allah Ta'ala, ini perempuan bisa ngalahkan derajatnya laki-laki. Tapi kalau sudah dia sebagai sumber fitnah, nggak bisa jaga dirinya, kita lihat yang paling banyak punya potensi untuk masuk ke neraka ini bahkan disaksikan oleh Nabi Muhammad, ra'aitu ahlal jannah fa ra'aitu aktsara fi ahluha al-fuqara wal masakin. Katanya Nabi Muhammad ketika jalan-jalan, ketika Isra Mi'raj, ngelihat kepada penduduk surga, tak lihat kebanyakan penduduk surga itu dari golongannya orang fakir, orang miskin. Hisabnya nggak banyak. Hisabnya nggak banyak. Mereka orang fakir, orang miskin, nggak punya apa-apa. Hisabnya mereka sedikit, masuk ke dalam surga. Dan ketika aku melihat ke dalam neraka, yang aku paling lihat banyak penduduknya ternyata adalah dari kaum wanita. Perempuan itu sumber fitnah. Kok nggak punya kontrol hawa nafsu, lebih gila nih dibandingkan laki-laki. Kalau sudah hancur, lebih hancur daripada laki-laki. Tapi kalau bisa jaga diri, derajatnya bisa naik di atasnya para laki-laki. Jangan sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, kalau misalkan setiap perempuan itu kayak Sayyidah Fatimah Zahra, la yafuqu ala rijal, mereka pasti akan lebih mulia dibandingkan para laki-laki. Jadi seperti itu. Sayyidah Maryam ini di usia yang masih sangat muda sekali, tahu-tahu melahirkan seorang putra dan pakai perantara laki-laki sama sekali. Dan nikah, tahu-tahu punya anak. Ini kira-kira omongannya orang gimana? Enggak karu-karuan, ya kan?
Maka ketika setelah beliau melahirkan, Allah Ta'ala mengatakan kepada Sayyidah Maryam, fakuli lahu, katakan kepada mereka, wahai Maryam, ini nadartu li rabbi, ini nadartu lirrahmani sauma. Kalau ada orang yang nanya, nah ini bapak sopo, kamu kapan hamilnya, kamu hamil sama siapa, dan lain sebagainya, katakan kepada mereka, saya nadar kepada Tuhanku sauma, falan ukallimal yauma insiya. Tapi puasanya Sayyidah Maryam puasa dari apa waktu itu? Bukan puasa ndak makan, ndak minum, bukan. Puasa untuk ndak ngomong apa-apa. Jadi orang mau ngomong apa aja, diam aja kamu. Diam aja kamu wahai Muhammad, diam aja kamu wahai Maryam, katakan kepada mereka, saya nadar kepada Tuhanku untuk berpuasa, ndak akan ngomong kepada siapapun. Baru setelah dibawa ke kaumnya, di depan semua halayak ramai sama warganya, pemuka-pemuka agama, pendeta-pendeta agama Yahudi pada waktu itu semuanya sudah ngumpul, fa'asyarat ilaih. Jadi Sayyidah Maryam ditanya macam-macam sama orang-orang, dituduhi macam-macam. Ya Maryam, makanat abuki imra'asawi wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, bapakmu itu loh orang api-api, ayahmu itu loh orang yang sangat kami muliakan, ibumu juga bukan orang yang murahan. Kok bisa kamu itu melakukan perkara yang seperti ini? Bagaimana ceritanya? Maka Sayyidah Maryam dapat wahyu dari Allah Ta'ala, disuruh fa'asyarat ilaih, disuruh nunjukkan tangannya itu langsung kepada putranya yang baru lahir beberapa jam ini tadi, masih merah, bayi masih merah, disuruh jawab apa yang dikatakan oleh orang-orang. Apa yang dikatakan bayi tersebut? Ini Abdullah, ini Abdullah. Akhirnya sedikit ya, jadi kisahnya Sayyidina Isa waktu itu, jadi ditunjukkan sama Sayyidah Maryam di hadapan orang-orang yang nuduh-nuduh beliau macam-macam tersebut. Maka anak tersebut, bayi tersebut yang masih merah baru lahir, belum bisa apa-apa, tahu-tahu ngomong dengan lisan yang sangat fasih, yang bisa didengar oleh setiap orang yang ada di hadapannya. Beliau mengatakan, qala inni Abdullah, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, saya nanti bakalan menjadi salah satu dari utusannya Allah, salah satu dari nabinya Allah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, nanti aku akan menjadi manusia yang membawa berkah dimanapun saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan saya dapat wasiat dari Allah Ta'ala untuk menegakkan sholat, menegakkan zakat dimanapun aku berada. Wa barram biwalidati, dan saya akan menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Terus gimana? Wa ja'alani mubarakan apa? Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan saya tidak akan menjadi seorang hamba yang kuat, yang keras, yang gampang marah, tidak akan menjadi hamba yang semacam itu yang dikatakan oleh Nabi Isa pertama kali di hadapan orang-orang yang mencerca beliau, langsung meneng kelakep, tidak bisa ngomong apa-apa semuanya. Tidak pakai Sayyidah Maryam membela diri, ini saya didatangi malaikat, setelah itu disuruh ini ruhnya tahu-tahu masuk, tidak perlu menjelaskan macam-macam, cukup Nabi Isa dihadapkan kepada mereka, dan itu menjadi mukjizat pertama kalinya Nabi Isa, yaitu berbicara ketika beliau masih bayi, ngomong dengan jelas ketika beliau masih bayi. Jadi puasa secara bahasa seperti itu, imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya semuanya. Menahan diri dari makan, yaitu puasa makan. Nahan diri dari marah, puasa marah. Nahan diri dari ngomong, puasa ngomong. Dan puasa ini harusnya menjadi salah satu hal yang menjadi mujahadahnya kita. Jadi kita, misalkan kalian punya ngerasa, berkaca kepada diri sendiri, saya ini ngomong kok gak bisa bagus ya. Saya kalau ngomong kok senengane ngomongin orang ini dan lain sebagainya. Nadarkan, ya Allah saya puasa ngomong. Berapa hari? Ya sehari dulu lah. Dimulai dari sehari. Kamina dulu gitu, Ustadz Segar, ya gurunya Kamina dulu di kelas itu sering bikin mujahadah kayak gitu. Nanti besok, misalkan nih hari Kamis, besok hari Jumat, semua anak-anak satu kelas ini tadi mujahadah nggak ngomong. Seharian nggak boleh ngomong. Kalau sampai ada ngomong disuruh nulis. Nanti ada hukuman-hukumannya.
Nah, dihukum. Jadi nanti puasa ngomong, nanti puasa marah, nanti puasa ndak serawung sama temen, istilahnya ndak boleh duduk sama teman, suruh menyendiri terus. Nah, itu puasa namanya mujahadah. Karena kita lihat, oh saya ini kok gampang marah ya, belajar puasa marah. Nah, saya ini kok gampang ngomongin orang, belajar puasa ndak ngomong. Jadi kita bisa tahu sehari itu saya itu sebenarnya ngomong sepatah dua patah kata itu ternyata cukup. Kalau ndak penting ndak ngomong. Nah, belajar. Semuanya kita butuh belajar. Lewat imsak ini tadi, itu puasa secara bahasa. Secara syariat apa? Imsakun, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Entah itu makan, entah itu minum, entah itu suntik, ya, entah itu infus, entah itu hubungan suami istri. Semua hal yang berpotensi untuk membatalkan puasa itu kita hindari. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Biniyatin makhsuso, dengan niat tertentu. Kalau puasanya puasa sunnah, ya niat sunnah. Puasanya puasa wajib, ya niat wajib. Puasanya puasa yang yo melek aja, ini niat puasa marah, ini niat puasa marah. Niat puasa ndak ngomong, ini niat puasa ndak ngomong. Tapi itu nggak masuk dalam kategori puasa secara fikih ini tadi. Jadi al-imsak min anjami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyatin makhsusah. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau setelah itu berarti Kak, boleh. Malam mau makan malam enggak apa-apa. Mau ngibah malam ya enggak boleh juga, bangga ya. Nah, yang lain-lainnya itu jangan terus pas siangnya ndak ghibah siangnya, nanti batal puasa saya. Malamnya dipol-pol nih. Alah. Jadi asalnya Pak. Jadi hukum wajib, yang wajib dari puasa. Jadi puasa itu ada hukum-hukumnya. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Puasa haram ada. Nah, yang wajib apa? Yang wajib ya puasa wajib. Di antara puasa wajib, puasa Ramadan itu wajib. Puasa qadha. Nah, puasa qadha, kalian Ramadan kalau perempuan kan mesti ada haid-haidnya. Oh, haid saya bulan Ramadan kemarin 5. Berarti apa? Berarti wajib diqadha sampai Ramadan berikutnya 5 puasa tersebut. Sampai ketemu Ramadan nggak bisa bayari yang 5 ini tadi gimana? Ya sudah, diqadha di tahun berikutnya setelah lewat Ramadan berikutnya. Tapi kalau sudah lewat Ramadan berikutnya, qadha puasanya tetap 5, tapi 5 ini tadi plus sama kafarat. Kafaratnya adalah sedekah, dan sedekah per harinya 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 ons beras. Jadi 5 hari puasa, hari pertama puasa bayar 7 on. Puasa lagi bayar 7 on lagi. Puasa lagi bayar 7 on lagi. Ramadan berikutnya ternyata tidak bisa ngodoi lagi sampai Ramadan berikutnya, sampai ketemu 2 Ramadan. Gimana ini? Qadha-nya tetap 5, tapi kafaratnya yang double. Yang kalau cuman lewat satu tahun 1 mud, 2 tahun jadi 2 mud, 3 tahun 3 mud, 4 tahun 4 mud, 5 tahun 5 mud. Mungkin apa enggak kayak gitu? Mungkin, karena banyak ditanyai orang kayak gitu. Ada orang ya nikah, setelah menikah setiap tahun hamil, setiap tahun menyusui. Jadi istilahnya selama 8 tahun pernikahan itu nanti habis nikah hamil enggak bisa puasa, anaknya lahir nyusoni, ya nyusoni kan dia nyusoni, masih nyusuin hamil lagi. Nyusuin lagi. Jadi ya bisa dikatakan selama 8 tahun 10 tahun itu hamil nyusuin terus, dan setiap Ramadan mesti nggak kuat puasa. Orang ibu hamil, orang menyusui kan boleh nggak puasa kalau dia nggak kuat untuk puasa. Tapi itu tadi akhirnya gimana? Itu sudah berarti Ramadan tahun pertama ini kok kafaratnya itu per harinya 10 mud. Nah yang tahun kedua 9 mud. Yang terus kayak gitu. Jadi hitung aja Bu, di jalan terakhir nih. Jangan kuatnya ngodok berapa tahun, di tahun berapa,
berapa hari yang bisa dikodok, per harinya ditambahi dengan kafarat mut-mutin tadi. Jadi ada yang wajib, puasa Ramadan wajib, puasa kafarat wajib, puasa nadar wajib, ya, puasa nadar wajib. Nah, itu semuanya adalah puasa yang wajib. Setelah itu ada kalanya sunnah. Nah, sunnah ini banyak. Puasa sunnah ini macam-macam. Ada yang datangnya mingguan, ada yang datangnya bulanan, ada yang datangnya tahunan. Bulanan, mingguan kayak apa? Puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Katanya Nabi puasa Senin, kenapa ya Rasul? Senin adalah dari yauma wulidtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah itu merayakan ulang tahun tidak setahun sekali kayak kalian. Setiap minggu, setiap hari Senin dengan cara berpuasa. Senin itu puasa Senin. Kemis, katanya Nabi, kenapa kok hari Kemis puasa ya Rasul? Dzalika yauma uridu al-a'mal. Itu adalah hari di mana hari mingguannya. Jadi amal kita mingguan itu disetorkan, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Mingguannya, laporan mingguannya itu terjadi di hari Kemis. Katanya Nabi, aku pengen amalku itu naik dan aku dalam keadaan berpuasa. Senin, Kemis. Ada yang datangnya bulanan, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan. Namanya Ayyamul Bid, hari putih. Kenapa kok dinamakan hari putih? Karena kalau kalian melihat ke atas langit, bulan tanggal 13, 14, 15 itu full-fullnya warnanya putih. Makanya namanya puasa putih, Ayyamul Bid. Setelah itu ada juga kesunahan Ayyamus Sud. Ayyamus Sud itu apa? Hari-hari hitam. Hari-hari hitam ini setiap kali tanggal 27, 28, 29, 30 setiap bulan. Hari hitam. Kenapa? Karena langit waktu itu hitam. Tidak ada bulan sama sekali. Bulannya tidak kelihatan sama sekali. Tanggal 27, 28, 29, 30. Kalau harinya cuman karena bulannya kita, bulannya Islam kan cuman 29 sama 30. Tidak ada 31, tidak ada 28, tidak ada 29 ya kan? Gimana kalau misalkan tanggalnya cuman sampai 29? Ya sudah, 28, 29 sama tanggal 1 awal bulan. Nah, itu ayam usud. Datangnya setiap bulan. Yatakarrar bitakarruris syuhur. Ada juga yang yatakarrar bitakarruris sanah. Ada yang setahun sekali. Apa yang setahun sekali? Macam-macam. Hari Arafah setahun sekali, 6 hari di bulan Syawal setahun sekali, ya kan? Macam-macam itu semuanya adalah puasa sunnah. Setelah itu ada kalanya puasa makruh. Nah, kapan hukumnya puasa makruh? Puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tetap boleh, walaupun mendirikan hari Jumat, Sabtu ataupun Ahad sendirian, disendirikan. Itu hukumnya adalah makruh. Kalau kita puasa sunnah di hari-hari istilahnya misalkan saya pengen puasa hari Jumat, Kemisnya tidak puasa. Kemisnya tidak puasa. Hari Sabtunya juga tidak mau puasa. Maka puasa Jumat itu tadi hukumnya makruh. Atau Sabtu sendirian, atau hari Minggu sendirian. Karena dikatakan ketika Rasulullah masuk ke salah satu istrinya di hari Jumat, lagi puasa, ditanya sama Nabi, kemarin kamu puasa apa enggak? Besok mau puasa apa enggak? Nah kalau gitu batalkan. Sama Nabi disuruh batalkan. Karena apa? Karena nyendirikan hari Jumat, atau nyendirikan hari Sabtu, atau nyendirikan hari Ahad. Tapi kalau puasa wajib tetap boleh. Puasa wajib kalian, saya bisanya puasa itu kalau hari Ahad tok, pas libur sekolah kuatnya. Misalkan gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Puasanya puasa wajib. Jadi untuk puasa sunnah makruh. Setelah itu ada kalanya haram. Puasa tapi hukumnya haram. Ada haram sah, ada haram tidak sah. Kapan haram sah? Haram puasa sunnahnya seorang istri kalau suaminya tidak mengizinkan. Atau puasa wajibnya istri ya, istrinya lagi puasa wajib. Bukan, tapi puasa wajib yang tidak terikat sama waktu. Kayak misalkan gimana? Istri, ada seorang perempuan, ada seorang istri punya kodok Ramadan, ya, punya kodok Ramadan tahun kemarin. Berapa kodoknya? 5 hari.
Dia pengen puasa ngodok 5 hari ini di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal, suaminya bilang nanti aja loh dek. Hari Syawal ini kita masih kunjung sana, kunjung sini, misalkan gitu. Masih silaturahmi ke sana sini. Mosok lagi silaturahmi kamu puasa. Suaminya bilang enggak, jangan puasa. Maka gimana? Harus dibatalkan. Lek enggak dibatalkan, puasanya tetap sah, kodoknya tetap sah, enggak perlu dikodok di hari yang lain. Tapi hukumnya haram. Haramnya apa sih? Haram itu apa? Kalau dilakukan dapat dosa. Terus ngapain puasa tapi dapat dosa? Ngapain puasa, capek-capek puasa bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Jadi, seperti. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada waktu lagi, misalkan saya punya puasa kodok 5, ngodoknya kapan? Sekarang ini. Ini kan sudah hampir nisfu Sya'ban, sudah hampir masuk setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Suaminya bangga bilang ojo poso tode, ojo poso tode, ojo poso tode. Terus gimana ini, harinya tinggal mepet ini, sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan. Maka gimana perempuan itu? Tetap wajib puasa dan tidak dapat dosa. Kenapa? Karena taat kepada Allah Ta'ala di atas taat kepada siapapun. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala itu harus di atas ketaatan kita kepada siapapun. Kalau misalkan ada suami, orang tua kok nyuruh kita melakukan keburukan, kita harus berani untuk mengatakan enggak. Nah, jadi tetap wajib untuk puasa. Haram tidak sah. Haram sah. Ada kalanya haram tapi tidak sah. Kapan itu haram tidak sah? Puasa pas hari raya. Butuh lebaran habis sholat id kalian puasa. Gimana? Bukan dapat dosa, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Jadi haram dan tidak sah. Puasa hari raya Idul Fitri, puasa hari raya Idul Adha, puasa Ayyamut Tasyrik. Tahu Ayyamut Tasyrik? Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi habis Idul Adha 3 hari setelahnya itu namanya Ayyamut Tasyrik. Itu juga haram. Setelah itu Ayyamus Syak, hari Syak, hari yang diragukan. Hari yang diragukan ini gimana sih? Hari yang diragukan itu wa huwa yaumus salatin min Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban, ya. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban, kalau orang-orang mengatakan bahwasanya Sya'bannya itu 29. Jadi ada yang bilang 29, ada yang bilang 30. Nah, puasa di hari ke-30 itu namanya puasa Ayyamus Syak. Nah, hukumnya haram dan juga tidak sah. Nah, tapi pemerintah bilang Sya'bannya hari sampai tanggal 30. Nah, pemerintah bilang sampai 30, tapi sebagian orang mengatakan sampai tanggal 29. Nah, puasa di hari ke-30 itu tadi namanya Ayyamus Syak. Nah, mendingan ndak puasa, kita nuruti pemerintah di hari ke-1 dari bulan Sya'ban. Ausyahidan Ayyamus Syak. Setelah itu ini 15 terakhir dari bulan Sya'ban. Jadi setelah nisfu Sya'ban itu, 15 hari terakhir dari bulan Sya'ban itu puasa di masa tersebut, puasa sunnah ya, puasa sunnah di masa tersebut hukumnya haram dan tidak sah. Dengan pengecualian. Yang terkecuali siapa? Yang pertama, kalau puasanya puasa wajib tetap boleh. Puasanya puasa wajib, qadha dan lain sebagainya itu tetap boleh di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Yang kedua, yang punya rutinan puasa mulai dari sebelum-sebelumnya. Rutin puasa Senin, Kemis, ketemu setengah terakhir bulan Sya'ban. Boleh enggak neruskan Senin, Kemisnya? Boleh. Atau orang puasa Daud misalkan, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Gimana ini? Mau neruskan sampai setengah terakhir bulan Sya'ban boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan sampai Ramadannya tetap sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya, enggak boleh ya. Jadi cuma sampai Sya'ban itu tadi tetap boleh diteruskan. Jadi yang punya rutinitas puasa sebelumnya. Yang dimaksud orang yang punya wirid punya rutinitas puasa ini patokannya berapa kali rutin? Sekali rutin. Jadi misalkan kalian seminggu sebelum nisfu Sya'ban itu, wah saya pengen puasa Senin Kemis ini, baru datang seminggu sebelum nisfu Sya'ban, akhirnya puasa Senin Kemis.
Setelah itu masuk nisfu Sya'ban, boleh enggak neruskan Senin Kemis? Boleh. Nah, jadi untuk orang yang punya wirid puasa boleh. Untuk orang yang nyambung dari sebelum nisfu Sya'ban juga boleh. Jadi misalkan hari ini nih kita nisfu Sya'bannya kan tanggal berapa? Hari Kamis ya? Kamis atau Jumat? Jumat tanggal 15-nya. Jumatnya tanggal 15-nya. Kita pengen puasa mulai dari hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita puasa. Hari Kamis puasa, nisfu Sya'bannya puasa, Jumatnya puasa, Sabtunya puasa, terus puasa terus sampai masuk ke bulan Ramadan. Gimana? Boleh. Nah, kenapa? Karena nyambung dari sebelum nisfu Sya'ban. Bolong sehari aja enggak boleh. Nah, jadi misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat puasa, Sabtu enggak puasa. Hari Ahad pengen puasa boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena udah keputus. Keputusnya karena sakit, walaupun karena sakit. Nah, jadi kalau kepotong sehari aja nggak boleh neruskan. Nah, jadi yang punya rutinan tetap boleh. Yang nyambung sama sebelumnya itu juga diperbolehkan. Yang nggak punya itu tadi bukan wajib, bukan rutinan juga nggak punya. Neruskan dari sebelumnya juga tidak ada, maka hukumnya haram dan juga tidak sah. Jelas sampai sini? Nah, ini adalah hukum-hukum puasa yang harus kita perhatikan untuk menyiapkan Ramadan kita. Wallahu